Oke, jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran kita di hari ini, yaitu pembelajaran agama Kristen. Bapak, bagian A. Bagian A ini adalah mempersembahkan kurban sebagai ibadah. Pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang menyatakan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Allah melalui persembahan kurban. Mereka memuji dan menyembah Allah dengan iman dan hati yang bersukacita. Mereka memuji dan menyembah Allah untuk menanggapi kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Berbagai tindakan dan sikap menghargai dan menghormati kelayakan Allah, pencipta semesta langit dan bumi, itulah yang disebut dengan ibadah. Ciri utama ibadah dalam Perjanjian Lama adalah persembahan kurban syukur. Ya, kita masuk bagian pertama atau bagian ke-1, yaitu persembahan kurban pertama sampai ibadah saman para bapa leluhur. Ya, jadi sebelum kita lanjut di bagian 1 ini, Bapak mau jelaskan bagian ciri utama ibadah dalam Perjanjian Lama adalah persembahan kurban syukur. Jadi dalam Perjanjian Lama waktu dulu itu mereka beribadah dengan cara memberikan persembahan syukur. Jadi ciri utama dalam Perjanjian Lama ibadah itu sebagai persembahan kurban syukur. Jadi mereka ketika beribadah itu mereka harus memberikan persembahan syukur kepada Allah melalui apa? Korban sembelihan dan berbagai macam kurban yang lainnya. Ya, kita lanjut. Pada awalnya ibadah adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa ibadah adalah hubungan apa? Pribadi antara manusia dengan Allah. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah hubungan pribadi atau hubungan dengan Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa kalau dulu itu adalah hubungan secara pribadi, per individu mereka dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Nah, kita lihat di sini ada diagramnya. Ibadah itu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, ibadah itu ada sifatnya, dan yang kedua bentuknya. Nah, ini bersifat individu. Ya, jadi Perjanjian Lama ibadah itu bersifat individu. Lalu bentuk dari ibadah itu ada 2, kurban persembahan dan doa. Jadi sifat mereka ibadah itu bersifatnya individu. Jadi secara pribadi Allah mendatangi mereka secara pribadi, ya. Jadi dulu itu secara pribadi nggak sekelompok seperti sekarang ini, untuk orang atau secara pribadi. Lalu bentuk ibadah mereka itu mempersembahkan korban persembahan mereka kepada Allah. Ya, itu sebagai bentuk ibadah mereka. Yang kedua, ibadah mereka melalui doa. Berikut ini kita lihat bentuk kurban persembahan. Yang pertama yaitu Kain dan Habel. Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, hasil tanamannya kepada Allah, dan Habel memberikan persembahan dari hasil peternakannya, yaitu domba yang terbaik untuk Allah. Nah, kita lihat kedua orang ini, mereka sama-sama memberikan persembahan kepada Allah. Tetapi salah satu dari mereka ada yang tidak diindahkan oleh Allah, persembahannya tidak diterima oleh Allah, yaitu Kain. Kenapa Kain persembahannya tidak diterima oleh Allah? Kemungkinan besar Kain tidak memberikan dengan sungguh-sungguh atau dengan sepenuh hati kepada Allah. Maka
persembahannya tidak diindahkan atau diterima oleh Allah. Sedangkan Habel, dia memberikan domba yang terbaik, yang gemuk, yang bagus kepada Allah. Dan dia memberikan dengan sepenuh hati, dengan tulus hati kepada Allah. Sehingga persembahan dia diterima oleh Allah. Nah, karena dari hal inilah Kain menjadi marah atau murka kepada adiknya Habel, sehingga kejadian dia membunuh atau menghabisi nyawa dari adiknya. Lalu yang kedua kita lihat yaitu Abraham. Abraham merelakan Ishak untuk menjadi kurban persembahan. Ya. Jadi Abraham merelakan anaknya satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi waktu itu Allah meminta agar Abraham memberikan persembahan anaknya kepada Allah. Nah, ini adalah salah satu bentuk kecintaan, kehormatan, hormatnya dia kepada Allah. Jadi apapun yang dia punyainya, dia percaya bahwa itu ada milik Allah dan dia harus kembalikan kepada Allah. Ya, dan itu adalah menjadi iman bagi Abraham, sehingga dia tidak pernah ragu untuk memberikan anaknya kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah sanggup memberikan lebih dari yang dia butuhkan. Lalu yang berikut kita lihat adalah Yakub. Yakub mempersembahkan kurban sembelihan di atas gunung. Ya, jadi ini salah satu bentuk ibadah daripada Yakub, karena Allah sudah menuntun dia, melindungi dia, menyertai dia, maka dia beribadah kepada Tuhan dengan bentuk memberikan persembahan korban di atas gunung sebagai ucapan syukurnya. Nah, dari ketiga contoh ini, maka kita menarik pelajaran bahwa kita harus memberikan persembahan dengan sepenuh hati, dengan penuh iman, dan percaya bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Karena apapun yang kita punyai saat ini, bukan itu yang diminta Tuhan, tetapi Tuhan meminta hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Lalu kita ke slide berikutnya. Bagian kedua, Saman Kitab Keluaran, pembangunan bait suci dan Mazmur. Setelah keluar dari tanah Mesir, umat Israel melaksanakan ibadah di dalam kemah pertemuan. Allah memberikan 2 batu loh berisi 10 hukum. Dalam 10 hukum terdapat perintah supaya bangsa Israel mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah, menjauh diri dari penyembahan berhala dan merayakan hari Sabat. Nah, merayakan hari Sabat mengharuskan umat menghadapi Allah 3 kali setahun. Yang pertama, saat hari raya roti tidak beragi. Yang kedua, hari raya menuai. Dan hari raya mengumpulkan hasil. Ya, saat menghadapi Allah, mereka wajib membawa persembahan di mezbah. Pemimpin ibadah dalam perjanjian lama adalah para imam. Tugas utama imam adalah melayani di hadapan Tuhan dalam ibadah. Mereka menggunakan mazmur yang sering disebut buku nyanyian. Mazmur berisi nyanyian dan doa yang berjumlah 150 mazmur, yang kebanyakannya adalah gubahan Daud atau tulisan Daud. Ya, oke, sampai di sini pembelajaran kita untuk agama. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Harapan Koin tetap di hati Jaya.